Karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Semacam rule by law ya? Ya, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika, tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor tidak terbantahkan. Selama 9 tahun, kita semua menyaksikan bahwa institusi-institusi negara ditabrak, institusi negara yang seharusnya ditujukan untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat, kemudian diobrak-abrik untuk dan direkayasa untuk tujuan kepentingan personal dari Presiden Jokowi. Jadi kita nggak bisa lagi berdusta, walaupun semua koran-koran, semua media menyatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi 80%, tetapi faktanya di akar rumput banyak sekali terjadi ketidakpuasan. Bagaimana mungkin tingkat kepuasan 80%, tetapi suara dibungkam? Kalau tingkat kepuasan 80%, Presiden tidak perlu membungkam suara rakyat. Tingkat kepuasan 80%, rektor tidak perlu ditekan. Tingkat kepuasan 80% itu menunjukkan bahwa itu adalah hasil konstruksi dari istana untuk menipu masyarakat. Jadi saya tidak pernah percaya dengan tingkat kepuasan 80% dari rakyat setelah melihat kasus ini, di mana kemudian ya kita merasakan bahwa suara harus dibungkam, suara kita harus dibungkam, ya. Rektor-rektor diancam harus membuat video memuji-muji presiden, ya. Jadi seperti itu. Oke. Buat saya 80% tingkat kepuasan itu omong kosong. 80% omong kosong. Baik, Prof. Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai. Karena bagaimana bisa saya menguji kepada begitu, mestinya mereka menguji kita semua. Yang ini kan profesor penguji semua. Berarti apa yang dikatakannya itu ya adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia. Ini profesor, masa kita uji profesor? Karena apa? Sebagai seorang kepala negara itu sabdo pandito ratu, apalagi dia orang Solo. Gitu. Yang kedua, kasus MK sudah semuanya cacat, gitu. Dan kasus MK itu sebenarnya mengajarkan pada kita bahwa hasil itu tidak pernah meninggalkan proses, gitu. Kemudian yang berikutnya dari situ pembenaran. Jadi intinya banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan atas nama yang namanya bansos, atas nama yang namanya kampanye, tidak boleh kampanye, atas nama tidak boleh berpihak, tetapi semuanya dilanggar. Karena itulah apa? Kita dengan cinta kasih kita sebagai orang UGM, karena semuanya kan orang UGM di situ. Ya. Karena itu kita jangan sampai nama baik UGM itu hancur. Karena itu apa? Kita ingatkan. Bahkan yang saya sakit itu adalah ketika kemudian dikatakan kita partisan berpihak. Kita berpihak pada siapa? Yang di nomor 01 itu ada Anies dan Muhaimin UGM. Kemudian di nomor 3 itu ada Ganjar Mahfud, itu UGM. Kemudian nomor 2 itu adalah ada representasi dari Gibran, namanya Jokowi. Saya katakan representasi, gitu. Tapi ada juga di situ ada tokoh partainya. Itu ada misalnya Erlangga Tarto, kemudian ada yang dibalik siapa Pak Jokowi, ada semuanya orang-orang UGM. Oke. Kalau semuanya tidak diingatkan, UGM yang hancur. Karena itu dengan bahasa kasih, ayo Pak Jokowi kita kembali ke nilai-nilai UGM dan jati diri. Ayo Pak Jokowi kita jalankan saja demokrasi Pancasila dengan baik, sehingga tertolong. Tapi malah tanggapannya seperti itu. Jadi saya khawatir yang terjadi adalah malah menjadi semakin tidak karu-karuan. Kami mendengarai telah terjadi penggunaan hukum sebagai alat ya.
Itu bukan untuk social engineering, tapi political engineering. Political engineering. Political engineering, karena tadi yang disebutkan, saya mengamini yang disebutkan oleh Prof. Kunchoro tadi, dari awalnya ya tidak ada satupun orang di Fakultas Hukum yang pernah berpikir bahwa proses yang ada di MK bisa menghasilkan hasil seperti itu. Nah itu nanti pakarnya Bu Susin yang tentang hukum tata negara. Tapi kami melihat bahwa etika itu, hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Ya, bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajarin etika. Ya, dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MK, oh mereka tidak beretika. Nah yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika. Tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Oke. Ya karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Semacam rule by law ya. Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai itu. Karena bagaimana bisa saya menguji kepada begitu, mestinya mereka menguji kita semua. Yang ini kan profesor penguji semua. Berarti apa yang dikatakannya itu ya adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia. Kan? Ini profesor, masa kita uji profesor? Kenapa ada gerakan nurani bangsa? Karena ada pertanyaan dan kekhawatiran bahwa hati nurani kita, khususnya hati nurani kekuasaan, sudah menurun. Sekiranya hati nurani baik, tidak ada gerakan ini ya. Ya. Sama dengan gerakan hidup sehat, mungkin kita sakit. Jadi ada gerakan hidup sehat supaya tetap sehat. Nah, hati nurani yang menentukan cara kita bergerak, cara kita berbuat, harus kembali ke situ. Maka menghadapi pada kepemimpinan masa depan yang dipilih nanti pemilu seminggu lagi, itu sangat menentukan nasib bangsa, negara pada sekarang dan masa depan. Sangat penting. Karena itulah yang menentukan kita semua. Maka tentu kita semua mengharapkan kita kembali ke situ. Tapi itu harus dijaga. Nah, tidak banyak waktu lagi untuk menjaga itu. Karena itulah maka nanti pada 7 hari lagi kita harus mendukung aparat negara, polisi, kepada pemerintahan, sampai kepada desa, tentara, agar kembali ke hati nuraninya. Jangan ada yang coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara itu ikan dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri. Karena ulah yang mencuri, bukan suaranya Prabowo, bukan suaranya Anies, bukan suaranya Ganjar dicuri, bukan. Suara rakyat yang dicuri kalau tidak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu. Apa yang dibuat dalam 10 hari? Agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta untuk menjaga agar jangan terjadi pemilu yang kotor. Karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang bersih, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan kita memilih pemimpin yang bersih, karena hanyalah pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih untuk mendapatkan pemimpin yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang. Ada pertanyaan saya?
Ya. Ya, izin Dari mana? Natang dari Kompas.com, Pak. Ya. Mas Tiga, ini saya ini tadi selain pembahasan soal pemilu yang bersih itu, ada juga nggak kekhawatiran yang disampaikan terkait dengan pemberian bansos akhir-akhir ini, karena ini kan juga masif dilakukan oleh presiden dan lain-lain, itu gimana Pak? Ya, itu memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya harus benar juga. Kalau bansos dikasih di pinggir jalan, dikasih di pasar, dikasih di kumpulan orang, itu kan melanggar aturan. Aturan yang benar itu ialah berikan bansos kepada orang yang membutuhkan sesuai nama dan sesuai alamat. Karena itu yang harus memberikan itu ialah kepada desa, camat yang benar. Karena kalau panggil orang semua, tidak apa belum tentu dia butuhkan. Karena ia membutuhkan itu ada. Dan waktu yang tepat. Jangan dipaksakan menjelang tanggal 14. Walaupun tidak diakui tetap saja kenapa tidak tanggal 20. Ya, jadi bansos itu benar, tapi dengan cara yang benar juga. Nah, itu dia. Bagi kita semua bahwa cara yang tidak benar akan menghasilkan juga tidak benar. Tapi itu sudah lewat. Tahu sekali kita pikir itu. Itu biar pikirannya yang kita seminggu ini tahu sekali kita berdebat benar tidak. Yang terada semua daftar surat suara sudah dicetak, tidak bisa dirubah lagi. Jadi yang benar ialah membuat pemilu itu bersih. Itu aja. Sekarang seminggu ini gerakannya. Gerakan secara nasional. Saya kira tidak perlu dinilai itu. Kalau saya baca dari berita Anda ya, ada seorang rektor yang didatangi yang hanya wawancara sesuatu, kemudian wawancaranya dipotong-potong menjadi kalimat yang mengatakan pemerintah ini berjalan baik, itu aja dimuat dan tanpa izin. Jadi prosesnya salah, dunia salah, tapi apapun upaya hati nurani ada di pihak para guru besar itu. Kalau yang berkaitan dengan Rektor Unika Sugio Pranoto kan sudah jelas ya. Mau ditanggapi apanya? Ya sudah. Itu ya, tidak tahu saya. Tidak tahu. Lalu yang kedua, saya itu kan berbicara sederhana ya. Saya bercerita mengenai sejarah umat Allah di dalam perjanjian lama. Itu saja yang saya ceritakan. Kesimpulannya, terserah penafsirannya seperti apa. Yang saya sampaikan itu sangat netral, fakta, bukan interpretasi, bukan ajakan, bukan apa-apa. Tetapi faktanya begitu, titik. Lalu silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Tapi itulah yang terjadi di dalam sejarah dan saya menceritakan itu saja, tidak lebih daripada itu.